Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Jaizuri Jai, dosen tetap pada program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa dikenal dengan PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya tampilkan dalam video ini adalah Pemisahan dan Analisis Kimia dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib semester genap pada program studi S1 Farmasi. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam teknik-teknik pemisahan senyawa, analisis kimia, serta identifikasi dan penentuan struktur senyawa bahan alam yang memiliki nilai farmasi. Rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang mencakup sikap dan tata nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab dan etika profesi, penguasaan pengetahuan, khususnya teori pemisahan dan analisis bahan alam, keterampilan umum dan khusus, termasuk keterampilan analisis laboratorium, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan menyusun laporan ilmiah. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip teknik pemisahan seperti destilasi, sokletasi, dan ekstraksi dalam konteks farmasi. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode kromatografi untuk pemisahan senyawa bahan alam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan data spektroskopi seperti UV, IR, MS, dan NMR untuk penentuan struktur senyawa. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi dan mempresentasikan hasil kajian ilmiah sesuai kaidah akademik. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan 3 komponen pembelajaran utama atau DIA, yaitu yang pertama, delivery. Materi disampaikan melalui ceramah langsung di kelas dengan media presentasi interaktif. Yang kedua, interaction. Interaksi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus yang melibatkan mahasiswa secara aktif. Dan yang terakhir, assessment. Penilaian dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta ujian akhir semester atau UAS. Komposisi penilaian dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 30%, dan UAS 40%. Absensi perkuliahan dilakukan menggunakan STAR, yaitu platform berbasis website yang membuka dan menutup kehadiran kelas secara daring, sedangkan penilaian dan input nilai mahasiswa dilakukan melalui AIS atau Academic Information System milik Universitas Mula Warman. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain sebagai berikut. Selain itu, berbagai jurnal ilmiah terkini juga digunakan dalam tugas kajian dan pembelajaran untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang aktual dan relevan dengan perkembangan ilmu farmasi bahan alam. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Pemisahan dan Analisis Kimia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah spektrofotometri UV phase ya. Spektrofotometer UV phase. Kali ini kita udah beralih ya. Yang sebelumnya kita mempelajari tentang ekstraksi, kemudian vaksinasi, dan berbagai jenis metode kromatografi ya, seperti kromatografi kolom, KLT, kromatografi gas, kromatografi cair, dan lain sebagainya. Kali ini kita beralih ke teknik spektrometri ya, yang lebih khusus untuk analisisnya. Kalau yang sebelumnya fokusnya adalah proses pemisahan dan bagaimana mendeteksinya. Nah, kali ini kita adalah proses analisisnya, yaitu spektrofotometer UV phase. Ini merupakan instrumen yang wajib ada di semua fakultas
sains ya, mungkin seperti fakultas teknik, fakultas lingkungan, MIPA mungkin bagi yang menggunakan dan lain sebagainya. Ini biasanya merupakan instrumen dasar yang wajib dimiliki di laboratorium ya, terutama di fakultas farmasi. Setelah mendapatkan materi spektrofotometri UV-Vis ini, harapannya nanti kalian dapat memahami ya bagaimana prinsip dasar dari spektro UV-Vis dan nanti bagaimana aplikasinya untuk analisis kuantitatif. Ini kita mungkin akan fokus ke prinsip dasarnya terlebih dahulu, karena di prinsip dasarnya itu juga cukup banyak dan berkaitan dengan analisis kuantitatifnya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin kita sedikit review ya, untuk materi sebelumnya tentang kromatografi. Terakhir kan kromatografi gas ya. Ada yang tahu kromatografi gas itu fase geraknya apa? Ada yang mau coba jawab? Salah itu nggak apa-apa, wajar, manusia ya, bukan nabi. Kromatografi gas, fase geraknya apa? Salah nggak apa-apa. Nitrogen, Pak. Nitrogen kurang tepat ya, kurang tepat nitrogen, tapi hampir ya. Wujudnya aja, apakah cair, padat? Nah, gas ya. Kromatografi gas itu apa namanya, fase geraknya itu gas ya. Kalau kromatografi cair, fase geraknya cair, biasanya pelarut ya. Bisa banyak solvent, ada solvent seperti metanol, etanol atau pelarut organik yang biasa digunakan untuk apa namanya, untuk pemisahan ya, untuk memisahkan dengan fase diamnya. Oke, kita langsung masuk aja ya di spektrofotometer UV-Vis ya. Jadi spektrofotometer UV-Vis ini adalah suatu instrumen analisis ya, yang mengukur jumlah sinar ya. Jumlah sinar bisa sinar UV, ultraviolet atau sinar visual atau sinar tampak yang diabsorpsi. Itu dia yang diserap oleh sampel atau larutan tertentu yang dianalisis, yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi atau untuk menghitung atau mengukur kadar suatu senyawa, baik itu dalam suatu campuran atau dalam suatu bahan tertentu ya. Biasanya di bidang kimia dan biokimia ini sangat dekat dengan spektrofotometer UV-Vis ya. Di sini ada dua cahaya yang digunakan dalam instrumen ini. Yang pertama, cahaya atau sinar UV ultraviolet yang berada pada rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan sinar visible di rentang 400 sampai 800 nanometer ya. Ini adalah panjang gelombang. Jadi pada spektrofotometer UV-Vis ada suatu istilah namanya panjang gelombang, dan panjang gelombang ini yang dimanfaatkan oleh instrumen tersebut untuk menjadi sumber cahaya dan menganalisis sampel yang akan dianalisis ya. Ada sinar UV dan visible. Sinar UV dan visible ini berada di antara inframerah ya, setelah inframerah ya. Jadi UV-Vis itu jadinya kalau kita gabungin itu berada pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Di bawah itu sudah bukan sinar UV ya. Sinar UV itu bisa dilihat nggak pakai mata? Ada suatu larutan yang bening, itu mungkin aja bisa terbaca oleh sinar UV ya. Bisa juga tidak. Nah, kalau visual, sinar tampak itu kelihatan sama mata atau enggak? Kelihatannya. Ciri-cirinya sangat mudah ya. Kalau untuk yang visual atau sinar tampak, minimal pasti punya warna ya. Semakin warnanya gelap, semakin besar panjang gelombangnya. Semakin warnanya itu apa ya namanya itu ya, kayak mulai pudar gitu ya, tua gitu kan, itu biasanya panjang gelombangnya itu mendekati ke sinar UV, mungkin di 400, mungkin di hampir ke 400, mungkin di 500 dan lain sebagainya. Kalau dari 700 ke atas itu diyakini warnanya itu sangat apa namanya itu ya, kokoh, solid ya, biasanya sangat cenderung ke gelap gitu kalau itu sinar tampak. Kalau sinar UV itu tidak kasat mata, tapi tidak goib juga, jadi dia itu ada, hanya nggak kelihatan, membutuhkan instrumen khusus untuk mendeteksinya ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah apa namanya ya, alur atau skema ya, skema jalannya analisis dalam spektrofotometer UV-Vis. Jadi dalam suatu instrumen ini ada yang namanya
sumber sinar. Biasanya ada lampu ya, lampu itu kan dia bisa menyala. Nah, ada lampu khusus biasanya untuk memberikan sinar UV dan visual seperti lampu tungsten. Nah, kemudian nanti sinarnya akan dipancarkan ya, pancarkan. Sinarnya ada banyak ya, polikromatik, dengan dia membawa banyak cahaya. Dia membawa sinar UV, dia membawa sinar visual dengan berbagai panjang gelombang dari 200 sampai 800 bahkan lebih ya. Mungkin kita bisa set tergantung dari instrumennya. Dia membawa banyak sinar. Kemudian nanti akan bertemu dengan yang namanya monokromator. Nah, monokromator inilah nanti yang akan memecah sinar menjadi awalnya polikromatik menjadi monokromatik kalau kita mau menganalisis suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu. Jadi mungkin pernah praktikum kali ya, pengukuran kadar senyawa tertentu, mungkin senyawa kafein, mungkin penentuan kadar total fenol, flavonoid, itu biasanya sudah ada panjang gelombang tertentu yang sudah ditentukan oleh metode tertentu gitu ya. Nah, kalau kita udah ngeset atau kita set instrumennya pada panjang gelombang tertentu, misalnya di 405 nanometer atau di 417 nanometer, kita menggunakan sinar monokromatik. Monokromator nanti akan bekerja untuk men-set hanya sinar pada panjang gelombang 417 nanometer yang akan diteruskan ke kuvet. Itu kalau kita menggunakan sinar monokromatik. Tapi ada kalanya kita membutuhkan sinar polikromatik. Biasanya itu pada tahapan awal. Biasanya kalian mencari panjang gelombang maksimal. Kalian akan men-set instrumen bisa dari 200 sampai 800 nanometer untuk mencari panjang gelombang maksimal. Jadi sinar polikromatik akan dilewatkan oleh monokromator menuju ke kuvet. Jadi nanti semua sinar dari 200 sampai 800 nanometer akan ketemuan meet up sama sampel yang ada di kuvet. Nanti panjang gelombang berapa yang cocok sama senyawa yang terkandung pada kuvet, itulah yang akan diserap, dan yang tidak terserap akan diteruskan ke detektor ya. Itulah kira-kira polikromatik. Dan akhirnya nanti kalian bisa menentukan panjang gelombang maksimal, tapi itu masih cukup panjang ceritanya. Ini kita ngomongin skemanya aja dulu. Jadi fungsi monokromator ini sangat penting ya, sangat penting dan sangat krusial. Jadi kalau monokromatornya rusak ya kita nggak bisa ngeset dan lain sebagainya. Ini merupakan nyawanya instrumen, baik monokromator maupun lampu ya. Terutama lampunya rusak, kita nggak bisa pakai spektronya, harus ganti lampu ya. Ini merupakan sumber energinya gitu, sumber cahaya. Jadi setelah dilewatkan baik sinar monokromatik maupun sinar polikromatik, dia akan diteruskan menuju kuvet. Beberapa instrumen ada beam splitter. Ini biasanya digunakan pada beberapa instrumen yang memiliki banyak wadah kuvet. Jadi kalau kalian lihat di lab ya kemarin, mungkin pas praktikum, ada spektro UV yang punya 6 wadah kuvet, artinya dia punya beam splitter. Tapi ada juga spektro yang cuma punya 1 wadah kuvet, artinya dia nggak perlu beam splitter. Jadi cahaya langsung diteruskan ke kuvetnya. Nanti dalam kuvet ini akan terjadi penyerapan cahaya ya, penyerapan cahaya atau absorbansi, dan ada cahaya yang diteruskan ya, yang tidak terserap oleh larutan, masuk ke atau bertemu dengan detektor. Nah, ternyata justru yang ketemu sama detektor itu adalah bukan cahaya yang diserap ya, tapi cahaya yang diteruskan. Dan bagaimana dia bisa terhitung atau terukur pada instrumen sebagai absorbansi, itu nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Ini adalah prinsip dasar spektrofotometer UV phase ya, berdasarkan absorbansi cahaya oleh elektron pada molekul ya. Jadi pekerjaan utamanya itu adalah absorbansi. Jadi suatu sampel senyawa yang kita analisis nanti dia akan menyerap cahaya yang ditembakkan, yang terserap, tapi ada juga cahaya yang tidak terserap ya, tidak terserap dan akan diteruskan ya. Ada itu namanya transmitten ya. Kalau absorbansi itu adalah cahaya yang diserap, sementara sisa cahaya yang tidak diserap oleh si larutan sampel itu namanya transmitten. Ini nggak begitu kelihatan ya. Ini contohnya aja. Ada incoming light. Light itu kalau cahaya biasanya didefinisikan kekuatannya dengan kekuatan foton ya. Misalnya lampu menembakkan 100 foton cahaya. Ada
90 foton yang diserap sama larutan, 10 fotonnya diterusin ke detektor. Yang terukur oleh detektor itu adalah 10 foton. Tapi bagaimana dia bisa mengkonversi energi tersebut, selisihnya itu bagaimana, itu secara instrumen nanti akan dihitung gitu, dan berdasarkan suatu hukum ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi 100 foton yang ditembakkan, yang diteruskan tuh nggak akan 100 lagi, kecuali sampelnya tidak menyerap cahaya. Jadi bisa saja terjadi kasus di mana sampelnya tidak menyerap cahaya. Yang ditembakin 100, yang diterusin 100 juga. Itu artinya tidak ada yang menyerap cahaya ya. Nanti definisinya adalah nol, absorbansinya nggak kebaca apa-apa gitu. Bahkan ketika kita lihat spektrumnya pun akan datar aja gitu. Kemudian prinsip dasar spektrofotometer yang berikutnya adalah eksitasi ya. Nah, jadi tadi ketika terjadi absorbansi atau penyerapan ya, ketika cahaya itu diserap oleh senyawa ya, nah terjadi eksitasi ya, terjadi eksitasi di dalam di dalam larutan tersebut atau di dalam sampel tersebut. Terjadi perpindahan energi ya, atau terjadi kenaikan eksitasi elektron ke energi yang lebih tinggi dari energi yang lebih rendah naik ke energi yang lebih tinggi. Dan ini bisa disebabkan oleh perbedaan orbital elektron ya. Orbital elektron ini sangat bermacam-macam ya, dan sangat bervariasi. Setiap senyawa memiliki orbital elektronnya masing-masing. Untuk gampangnya, orbital elektron ini dapat kita analogikan seperti suatu lingkungan lah ya, lingkungan kimia atau suatu fisik gitu ya. Setiap orang punya fisik yang berbeda-beda, dan itu akan menjadikan orang tersebut ciri khasnya masing-masing ya. Begitu juga dengan senyawa. Senyawa dengan struktur tertentu, dia akan memiliki karakter uniknya sendiri. Itulah yang akan membedakan atau membuat spektrum UV dari setiap senyawa itu bisa beragam ya. Tampak mirip tapi berbeda gitu ya. Ada ciri khasnya masing-masing, dan itu disebabkan oleh eksitasi elektron. Dan inilah yang menyebabkan bagaimana kenapa ada pada spektrum UV itu ada puncak yang seperti begini gitu ya. Mungkin kalau kita lihatinnya di tinggalan kayaknya. Oke ya, kira-kira seperti ini. Ada spektrum UV itu yang ada puncak, ada 2 puncak, atau 3 puncak. Itu di spektrum UV. Biasanya kalau kita mencari panjang gelombang maksimal. Nah, eksitasi elektron ini dapat terjadi jika ada sesuatu pada suatu senyawa tersebut. Ini berkaitan sama absorbansi tadi. Kan tadi dikatakan 100 foton yang ditembakkan, ada 90 foton yang mungkin terserap. Tapi mungkin juga dari 100 foton yang ditembakkan, 100 foton juga yang akan diteruskan ke detektor. Nah, itu terjadi jika apa? Jika tidak punya 2 gugus tertentu. Ada yang namanya gugus kromofor dan auxokrom. Gugus kromofor itu adalah eksitasi elektron dari pi ke pi bintang ya. Dari pi yang ini, dari yang punya ikatan rangkap, jadi bonding, dia punya ikatan rangkap ke pi bintang. Sementara auxokrom itu mu ke pi bintang. Ini saya juga bingung nih n atau mu, tapi saya dulu diajarin sama dosen saya nyebutnya mu. Sebenarnya simbolnya mirip sama mikro ya. Dari mu ke pi bintang ini adalah eksitasi elektron untuk auxokrom. Auxokrom itu dikenal dengan suatu gugus fungsional yang memiliki pasangan elektron bebas seperti nitrogen, seperti oksigen, dan lain sebagainya yang memiliki pasangan elektron bebas. Sementara kromofor itu dicirikan karena ini adalah ada kata-kata bonding, dan ini biasanya dikaitkan dengan ikatan rangkap dan rangkap yang terkonjugasi. Ada yang tahu rangkap terkonjugasi itu yang kayak gimana? Ikatan rangkap terkonjugasi, silahkan. Ikatan rangkap konjugasi itu misalnya kayak ada ikatan rangkap 2, kemudian di sebelahnya itu ada ikatannya cuma 1, baru selanjutnya ada ikatan rangkap 2. Oke. Selang-seling ya, rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap. Semakin panjang ikatan rangkap terkonjugasi, maka dapat mengindikasikan bahkan semakin panjang juga panjang gelombang atau panjang gelombang maksimalnya atau
apa namanya ya, seberapa banyak panjang gelombang atau sinar yang dapat diserap ya. Jadi adanya dua gugus ini sangat bertanggung jawab untuk penyerapan cahaya. Jadi kalau nggak punya ikatan lekat terkonjugasi atau kromofor dan juga auxokrom, biasanya sampel tersebut tidak dapat menyerap cahaya. Tidak, karena penyerapan ketika syaratnya penyerapan itu terjadi harus ada eksitasi ya, karena sinarnya akan dipakai untuk eksitasi itu dari peningkatan dari energi yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi ya. Itulah pentingnya eksitasi elektron. Dan dari proses inilah nanti kita dapat melihat atau mengidentifikasi panjang gelombang maksimal. Ada kromofor dan auxokrom ya. Ini sedikit penjelasan tadi udah dijelaskannya sama Winda tadi ya. Kromofor adalah bagian dari molekul yang bertanggung jawab langsung terhadap penyerapan ya. Ikatan lengkap terkonjugasi tadi yang disampaikan oleh Winda. Ini merupakan bagian dari molekul yang bertanggung jawab langsung terhadap penyerapan cahaya elektron yang dapat tereksitasi. Jadi kalau elektronnya tidak dapat bereksitasi, tidak ada kromofor ya, karena tidak ada ikatan rangkap. Karena adanya ikatan rangkap, dia dapat terjadi eksitasi. Nah, kemudian auxokrom itu apa? Ternyata auxokrom ini sebenarnya adalah suatu hal yang mendukung, tapi ketika dia cuma ada sendiri, dia biasanya tidak dapat enhance atau memicu reaksi atau eksitasi elektron. Jadi kalau cuma ada auxokrom aja, cuman punya pasangan elektron bebas aja, itu tidak akan memicu terjadinya eksitasi elektron. Tapi kalau auxokrom ini gugus fungsi yang terikat pada kromofor, jadi ada auxokrom dan juga ada kromofor, ini akan mengenhance atau memicu eksitasi yang lebih tinggi lagi ya. Panjang gelombang maksimalnya mungkin akan meningkat lebih tinggi lagi ketika ada auxokrom, ada pasangan elektron bebas. Dampaknya apa? Dia dapat meningkatkan intensitas absorbansi, jadi absorbansi atau penyerapan cahayanya menjadi lebih kuat, dan juga dapat menggeser panjang gelombang. Dan ini kalau untuk menggeser panjang gelombang ini biasanya digunakan untuk analisis tertentu ya, identifikasi. Yang paling dikenal untuk menggunakan reaksi geser, biasanya reaksi geser itu untuk identifikasi flavonoid, ada namanya shift reaction, itu biasanya memanfaatkan pergeseran panjang gelombang ya, yang awalnya 257 bisa ke arah yang lebih rendah, itu namanya hypsokromik, ke arah yang lebih tinggi itu namanya batokromik. Fenomena ini biasanya memanfaatkan pembentukan auxokrom gitu ya. Jadi kromofor adalah gugus yang paling penting, ada ikatan rangka terkonjugasi. Tanpa kromofor, senyawa tidak bisa dianalisis menggunakan spektrofotometer UV phase ya, karena tidak akan teridentifikasi apa-apa. Nah, di sini ada kromofornya nggak? Di struktur ini. Yang mana? Benzene yang ini ya, rangkap, dirangkap, perangkap, dirangkap, perangkap ya. Untuk senyawa yang ini, ada nggak kromofornya? Ada, tapi ragu-ragu karena tampil kecil ya, tampil kecil. Rangkap, tidak rangkap, rangkap ya. Tidak rangkap, masih ada rangkap lagi, tapi ya udah, cuman di situ aja ya. Masih bisa teridentifikasi oleh spektrum UV. Dan didukung juga ada auxokrom nggak di sini? Auxokrom ada punya pasangan elektron bebas ya. Dari mana? O ya, ada O ya, yang dipunya pasangan elektron bebas. Kalau di sini ada pasangan elektron bebas, dari mana aja? Dari mana? Ada yang mau coba jawab? Tadi kan O juga ada. Dari mana lagi ya kira auxokromnya? Nitrogen ya Winda ya. Dari nitrogennya juga ada pasangan elektron bebas. Ini ada kromofornya nggak? Ada yang coba menjawab? Ada kromofornya atau tidak? Ini salah satu golongan steroid atau triterpenoid ya. Tinggal dihitung aja jumlah karbonnya. Ada nggak kira-kira ini kromofornya? Atau orang coba kalau pada tipis, ada atau nggak ada? Ada nggak kira-kira menurut Anda? Nggak ada. Nggak ada kromofornya ya. Ikatan rangkap, tapi ikatan rangkap ada. Ini ikatan rangkap, tapi tidak
Tidak selang-seling ya, rangkap, nggak rangkap, nggak rangkap, nggak rangkap, panjang jauh baru ketemuan lagi sama ikatan rangkap ya. Jadi sederhananya ini tidak bisa kita analisis menggunakan spektro UV ya. Tidak akan terdeteksi atau tidak akan menyerap cahaya. Auxochrom juga ada ya O-nya. Ini ada kromofornya? Ada, ini yakin ya, ada ya. Auxochromnya ada? Ada ya? Ini ada ya, sangat jelas terlihat ya. Ada juga sangat jelas terlihat. Ada ya. Ini, kalau gulanya doang, bisa nggak dianalisis? Pakai spektro. Ini kan glukosa nih ya. Bisa nggak kalau glukosa aja dianalisis pakai spektro? Nggak usah lihat ininya gitu. Ini kan aglikonnya. Bisa nggak? Ada yang punya pendapat bisa, ada yang punya pendapat nggak bisa. Tadi katanya bisa, coba. Bagaimana caranya kalau kita mau analisis gula? Pakai spektro, biar bisa diukur. Tapi kalau secara teoritis bisa nggak diukur pakai spektro? Gula larut pakai air, masukin kuvet, diukur bisa nggak? Kalau jawab aja salah juga nggak apa-apa. Kalau gula saya larutkan dengan air ya, aquades misalnya, aquades hingga larut sempurna, masukin ke dalam kuvet, scanning pakai spektro UV, bisakah terukur absorbansi tertentu atau mungkin muncul panjang gelombang tertentu? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa karena dia bening. Bening belum tentu berarti tidak bisa dianalisis, karena bening itu bisa jadi dia menyerap sinar UV ya. Bisa nggak kira-kira? Dilihat dari strukturnya nih, strukturnya gula. Apakah ada ikatan rangkap? Gula. Ada ikatan rangkapnya nggak gula? Gula itu tidak punya ikatan rangkap ya. Dia punya 6 karbon ya. Dan juga banyak gugus OH sih ya. Banyak sih auxochrom tapi tidak punya ikatan rangkap, apalagi yang terkonjugasi. Jadi bisa nggak gula dianalisis pakai spektro? Tapi bisa nggak kita ngukur gula pakai spektro? Gimana caranya? Kita nggak bisa mengukur absorbansi atau kita melarutkan gula dalam air, kita langsung ukur pakai kuvet, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengukur kadar gula menggunakan spektro. Ada yang tahu bagaimana caranya kalau biar bisa diukur? Ditambahkan apa? Ditambahkan reaksi ya. Itulah biasanya kita menggunakan beberapa metode ya. Kita reaksikan agar gulanya bisa terdeteksi menggunakan instrumen tersebut ya. Biasanya menggunakan reaksi seperti DNS dan lain sebagainya. Ada yang pakai iodin. Ada banyak sekali reaksi-reaksi yang dapat dimanfaatkan ya untuk spektro UV.